Halo teman-teman, welcome back to channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Oke teman-teman, terima kasih buat dukungan kalian dan terima kasih juga buat kalian yang udah pantengin cerita ini. Dan aku lanjutkan lagi ya ceritanya. Saudara Pak Budi tersenyum kecut mendengarnya. Keluarganya tidak akan bisa utuh. Mereka harus menanggung konsekuensi dari perjanjian. Entah harta, entah nyawa. Yang paling kecil tunawicara. Kakaknya ia buta. Kakaknya lagi mengalami gangguan kejiwaan. Dan yang kamu pikir ada di gazebo itu anak pertama, dia lumpuh. Maksudnya sampean? Maksudnya gimana? Anak yang Mas kira buta itu bisa lihat aku loh, ucap Pak Budi. Kemungkinan. Ia hanya bisa merasakan kehadiranmu, karena cuma kamu yang belum mengabdi pada keluarga itu. Kamu sering diperlakukan tidak menyenangkan oleh mereka kan? Mereka sedang mencoba ngasih tahu kamu, biar segera pergi meninggalkan keluarga itu. Paham, ucap lelaki itu. Tapi ada satu anak yang normal. Ya, kata lelaki itu. Dia nanti yang akan jadi pewarisnya dan keturunan juga yang akan terus menanggung akibatnya. Ini semacam nandor balak atau menanam perkara dan akan terus mengikuti. Pernah dengar kalau persugihan itu sebenarnya mengambil rezeki dari keluargamu sendiri, dari darah dagingmu sendiri. Jin bisa membuat dagangan kamu laris yang sebenarnya terjadi. Rezeki yang kamu dapat dari cara sesaat ini hanya mengambil jatah milik keturunanmu. Seperti itu cara kerja persugihan. Persugihan dolor renca. Persugihan yang menggunakan keluarga sendiri sebagai tumbal. Ganti rugi atas apa yang mereka dapat. Bisa berupa harta yang melimpah, namun sebagai gantinya saudaranya harus rela mati sukmanya. Tahu siapa orang yang menjaga agar tradisi ini tetap ada di keluarga ini? Tanya lelaki itu pada Pak Budi. Siapa mas? Wanita tua yang selalu di samping majikan kamu. Siapa namanya? Asiri. Mas mau ngomong, nek aku diperlakukan ngunu cek gak sadar. Aku gak terikat ambek keluarga iki. Terus piye ambek cawedo sing dadi abdi ngawe cucune. Masnya tadi bilang, kalau aku diperlakukan seperti itu, bisa sadar dan tidak terikat dengan keluarga ini. Lantas, bagaimana dengan perempuan yang sudah mengabdi untuk cucunya? Mati, kata lelaki itu. Semua manusia nantinya akan mati. Jadi ya semacam ikatan batin. Bila sukma majikannya sudah mati, ya dia ikut mati dengan cara yang aneh. Bisa penyakit, bisa kecelakaan, bisa bunuh diri juga. Sebenarnya kamu beruntung. Majikan kamu tidak mau kamu terikat juga. Yang jahat itu si Asiri. Dia yang ingin kamu mati. Tapi tidak apa-apa. Mulai sekarang lebih dekat lagi sama Tuhan. Umur manusia Tuhan yang pegang, bukan wanita itu. Hari itu Pak Budi belajar banyak. Ia tahu apa yang terjadi di keluarga itu. Potongan pertanyaan yang selama ini tertanam di kepalanya kini terjawab. Sejak saat itu kemanapun Pak Budi pergi, ia selalu menceritakan cerita ini kepada sahabatnya, tetangganya, saudara-saudaranya. Ia tidak mau lagi melihat ada seseorang yang ia kenal mengikuti jejak persugihan yang bukan hanya menyengsarakan pelakunya, namun berimbas pada semua keluarganya. Sejak awal gue udah bilang, cerita ini adalah cerita yang sering gue ceritakan. Gue cuma berharap ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita yang gue sajikan ini. Gak ada pesan lagi yang bisa gue sampaikan. Karena gue yakin kalian tahu apa hikmah yang bisa diambil dari segelintir bukti bahwa kadang manusia bisa menjadi serakah hanya karena setitik harta. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah dengerin cerita ini sampai saat ini. Dan ini adalah ending daripada ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.